Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal atau pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Pertumbuhan dapat juga diartikan sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik atau keadaan tubuh jasmaniah yang herediter dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Jadi, kesimpulannya, pertumbuhan adalah perubahan fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berjalan normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Selanjutnya, perkembangan. Perkembangan adalah perubahan progresif yang menemukan cara organisme bertingkah laku dan berinteraksi dengan lingkungan. Jadi kesimpulannya, perkembangan adalah proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungannya. Dan kata lain, perkembangan merupakan perubahan fungsional yang dipengaruhi oleh tingkat kematangan fisik, seperti perubahan dalam ukuran, perubahan dalam perbandingan, berubah untuk mengganti hal-hal yang sama, berubah untuk memperoleh hal-hal yang baru. B. Prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan adalah pola-pola umum dalam suatu proses perubahan alamiah yang teratur, universal, dan berkesinambungan. Yang dimaksud dengan perubahan yang teratur adalah pertumbuhan pada manusia yang berjalan normal mengikuti tata urutan yang saling berurutan. Menurut psikologi sendiri, prinsip-prinsip perkembangan meliputi 1. Melibatkan perubahan, 2. Perkembangan awal lebih kritis, 3. Hasil proses kematangan dan belajar, 4. Pola perkembangan karakteristik, 5. Perbedaan individu dalam perkembangan, 6. Perkembangan berlangsung seumur hidup dan meliputi seluruh aspek, 7. Setiap individu memiliki kecepatan dan kualitas perkembangan yang berbeda, 8. Secara relatif, perkembangan beraturan dan mengikuti pola-pola tertentu. Prinsip-prinsip perkembangan peserta didik diantaranya 1. Tipe perubahan, 2. Pola pertumbuhan fisik, 3. Karakteristik perkembangan, 4. Perbedaan individu, 5. Pola perkembangan yang bersifat periodik, 6. Tugas perkembangan dalam setiap periode. C. Teori-teori perkembangan. Teori perkembangan anak mengacu pada bagaimana anak berubah dan bertumbuh selama masa kecilnya. Berikut beberapa teori tentang perkembangan anak. 1. Teori Sigmund Freud. Menurut teori perkembangan psikoseksual yang digagas oleh Sigmund Freud, diyakini bahwa pengalaman di masa kecil dan hasrat alam bawah sadar berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Yang kedua, teori Erik Erikson. Dalam teorinya, terdapat 8 tahapan perkembangan psikologis seseorang yang fokus pada interaksi sosial dan konflik. Yang ketiga, teori Jean Piaget. Piaget memiliki teori kognitif mengenai teori perkembangan anak, fokusnya pada pola pikir seseorang. Yang keempat, teori John Bowlby. Bowlby meyakini bahwa hubungan sejak dini antara anak dengan pengasuhnya berperan penting dalam perkembangannya. Yang kelima, teori Albert Bandura mengemukakan teori belajar sosial yang meyakini bahwa anak mendapatkan informasi dan skill baru dengan mengamati perilaku orang di sekitarnya. Yang
Yang keenam, teori reaktivasi. Menurutnya, anak belajar secara aktif lewat pengalaman yang dilakukan secara langsung. Baiklah, selanjutnya D. Tahap-tahap perkembangan. Erikson dalam Nana Saudi Sukmadinata 2005 mengemukakan tahap perkembangan kepribadian dengan kecenderungan yang bipolar. 1. Masa bayi ditandai adanya kecenderungan trus-mistrust. Perilaku bayi didasari oleh dorongan mempercayai atau tidak mempercayai orang-orang di sekitarnya. Dia sepenuhnya mempercayai orang tuanya, tetapi orang yang dianggap asing, dia tidak akan mempercayainya. 2. Masa kanak-kanak awal ditandai adanya kecenderungan autonomi, shame, doubt. Pada masa ini, sampai batas-batas tertentu, anak sudah bisa berdiri sendiri, bermain, tetapi di pihak lain dia juga telah mulai memiliki rasa malu dan keraguan dalam berbuat, sehingga seringkali dia meminta pertolongan atau persetujuan dari orang tuanya. 3. Masa prasekolah ditandai adanya kecenderungan inisiatif quality. Pada masa ini, anak telah memiliki beberapa kecakapan yang membuat dia terdorong melakukan beberapa kegiatan. Tetapi, karena kemampuan anak tersebut masih terbatas, ada kalanya dia mengalami kegagalan kemampuan dan pengetahuannya. Kadang-kadang dia menghadapi kesukaran dan ini dapat menyebabkan anak merasa rendah hati. 7. Masa dewasa ditandai adanya kecenderungan generativity stagnation mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, hereditaritas, bawaan atau keturunan. Setiap manusia diwarisi genetik dari orang tuanya. Ini menjadi faktor alami yang memiliki pengaruh besar bagi tumbuh kembang manusia. Ciri fisik seperti tinggi, berat, faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. 1. Faktor internal atau dari dalam. A. Faktor genetik atau hereditas. Gen adalah substansi atau materi pembawa sifat. Faktor ekonomis atau status sosial ekonomi.